saya. Ya tentu saya perlu bersyukur pada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk bicara. Ya memang suara itu adalah kerisnya hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau nggak bisa ngomong, habis sudah. Karena bahasa isyarat harus latihan. Ya. Tapi saya percaya Tuhan masih pakai kesempatan hidup saya untuk melalui suara yang memang berat. Memang kira-kira beberapa bulan lalu, habis khotbah 2 kali karena saya suara bass. Habis itu diajak satu hamba Tuhan dari gereja PPL, biasalah makan hangout di rel kereta api, makanlah daging saksang, pulang dibawain lagi. Jadi 3 hari berturut-turut dihantam makan itu. Ya. Entah mengapa saya masakan apapun kalau sudah menyangkut daging ini tidak terlalu kecanduan tetapi sedikit keenakan. Sehingga 3 hari itu sudah suara kecapean dihantam pedas. Lalu klepnya lambung lemah. Nah, itu sebenarnya GERD kan persoalannya di situ ya. Klepnya terbuka, asam lambung ganggu. Tapi saya percaya Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita, amin. Kelemahan saya disempurnakan oleh Tuhan, amin. Kelemahan saudara disempurnakan Tuhan. Luar biasa. Ya, tema kita 1 bulan ini luar biasa. Stay on the track. Ya. Memang persoalan sekarang bukan hanya persoalan jemaat, kaum awam, tapi sekarang persoalan menjadi pergumulan hebat dalam dunia teologi. Akhir-akhir ini mungkin semenjak COVID, ya blow up luar biasa. Para YouTuber Kristen tidak tanggung-tanggung, para teolog juga nimbrung di situ. Nggak tahu apakah kehilangan berkatnya sehingga jadi YouTuber. Ya, saya juga diajak, Pak Mika nggak jadi YouTuber. Saya hampir, tapi melihat gerak-gerik kekristenan menjadi sangat memalukan. Perang ya, saling bullying satu teolog yang lain, pendeta satu kepada pendeta yang lain. Tapi yang lebih mengenaskan saya kira pergeseran dan pertempuran teologi. Dulu kelompok-kelompok yang mempercayai Allah itu tunggal, oneness, monoteistik, dipandang sebagai bidat terhadap Tritunggal. Sekarang terbalik, Tritunggal dianggap bidat oleh kelompok monoteistik. Dan tidak tanggung-tanggung saudara, kekasaran luar biasa. Jadi perang ini seperti pada 3-4 abad pertama. Kemudian belakangan muncul Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus hanya pribadi yang dikuasai oleh Tuhan. Yang di dalamnya ada Yahweh. Saya ketemu itu dan sekelompok STT melakukan koalisi bersama-sama untuk memberikan penghakiman. Memang kami belum, tetapi sebenarnya sejak awal saya bilang ini memang bahaya. Cuma saya tidak mungkin sebagai bagian dari kepemimpinan Tiranus kemudian mengambil keputusan. Kami sadar bahwa itu kesesatan. Kami harus berkumpul, kami harus diskusi lalu mengeluarkan statement. Saya juga tidak mau terlalu emosional ya. Kita marah terhadap ajarannya, kita mengasihi orangnya supaya kembali pada Tuhan. Amin. Amin. Bagi saya kadang saya lebih repot dan lebih terbeban memikirkan orang-orang yang hidupnya susah daripada sekedar hanya perang teologi, perang pengajaran. Karena saya kira hari-hari tidak mudah, semua berbackground teolog, semua berbackground pendidikan, semua berkata ajaran saya biblikal, ajaran saya alkitabiah. Tapi pagi hari ini tema ini bagus sekali, on the track. Kita selalu ada dalam bahaya kesesatan. Ya, dan kita harus selalu memikirkan how to be on the track. Bagaimana kita terus ada dalam track yang benar. Ibu Bapak dikasih Tuhan, saya kira ini bukan hanya pergumulan kaum awam, tetapi para pemimpin pun juga begitu ya. Hati-hati sekali. Kalau sinyal kita, kepekaan kita tidak kuat, terlalu gampang. Jangankan saudara sekalian yang mungkin tidak menggumuli dunia pelajaran Alkitab. Teolog bergelar STH, MTH, doktoral pun bisa terjungkal. Tidak sedikit jadi mualaf. Ya, MTH, doktor dan lain sebagainya.
Lalu sebenarnya di mana kuncinya Pak? Kalau yang punya gelar-gelar pun bisa tersesat. Ya saya kira kita kembali kepada kepekaan kita pada Tuhan. Banyak kita tidak menyadari bahwa kuncinya adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya. Beberapa tahun lalu, ini sedikit, saya agak sedikit banyak introduksi supaya lebih gampang mendarat. Nanti uraian singkat. Tahun-tahun sebelum terjadi COVID, kami punya rombongan menuju ke Jakarta, ke tempat arkeologi, ya, arkeologi of the Bible, ya, biblical archaeology. Kami bertiga sama-sama sedang meng-on-kan GPS kami, ya. Ingat kami pernah sebut ya GPS ya, goblok pun sampai. Ternyata goblok pun tetap bisa sesat. Goblok pun sesat atau goblok pun sampai. Jadi kami mendekati area itu, GPS saya pasang, teman saya dipasang, 3. Tapi aneh, 3-3-nya itu ternyata yang tepat sebenarnya punya saya. Ya dasar hamba Tuhan agak rendah hati gitu loh ya. Jadi tidak mau memaksakan kehendak, oke pakai GPS-mu. Kita ikutin, wah ternyata tersesat, mutar. Ya mutar. Saya tunjukkan, tadi GPS saya tinggal belok kanan sampai. Kenapa Bapak enggak ngomong, inilah gembala. Ya, tidak langsung mukul domba-dombanya. Kadang domba-dombanya diizinkan dulu lari-lari kan. Jadi sebenarnya kan persoalan GPS itu persoalannya di mana? Kemungkinan kartu yang dipakai. Ya, Telkomsel atau Indosat, AM3 atau sinyal. Kalau mungkin sinyalnya enggak kuat ya bisa sesat. Saudaraku dikasih Tuhan sebenarnya kembali kepada persoalan bagaimana kita terus ada dalam track yang benar. Inilah kuncinya tema kita pagi hari ini. Trust in His guidance. Ya, percaya, mempercayakan, kata trust agak sedikit berbeda dengan believe. Believe in artinya saya percaya dalam Dia. Trust lebih kuat lagi. Percaya, mempercayakan di dalam tuntunannya. Mari kita belajar saudaraku supaya kita tetap dalam track yang benar. Simpel perikop ini sangat dihafal. Tapi saya ingin mengcrop bagian penting. Dari Mazmur pasal 23, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Yuk kita membuka ya. Mazmur 23, trust in His guidance. Ya. Pasal 23, ayat 3b sampai 4. Pak, apakah potong-memotong itu tidak salah? Karena ini proporsional. Tema kita stay on the track, maka saya hanya ingin penekanan pada pasal 23 ayat 3b sampai 4. Semuanya sudah ketemu, amin? Amin? Kok plong-plong saudara ya? Sudah ketemu, amin? Seperti melihat orang asing, kita semua memuliakan Tuhan, tidak usah terganggu dengan suara saya, amin? Amin? Amin. Demikian bunyi firman Tuhan Mazmur pasal 23 ayat 3b dan 4. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada 2 kata jalan, jalan. Di jalan, berjalan. Maka saya potong bagian itu bukan berarti memperkosa firman Tuhan. Asal tetap sesuai dengan teksnya. Saudaraku dikasih Tuhan, berjalan, jalan iman, kehidupan kekristenan dalam gambaran-gambaran perjanjian baru seperti seorang pelari. Seperti seorang yang berjuang untuk menuju pada sasaran. Ya, Ibrani pasal 12 sangat jelas sekali. Kita harus kembali ya pada track fokus kita. Jadi memang kekristenan juga adalah sebuah perjalanan ziarah ya yang nanti puncaknya ke sorga. Jadi every day, anytime, saudara tidak mungkin menjadi orang Kristen yang cicing white, tetap permanen, tidak pernah berubah. Rumahmu boleh tetap. Tetapi perjalanan imanmu terus harus bergerak. Amin. Perjalanan imanmu harus terus maju. Nah persoalannya apa?
banyak sekali kita tidak menyadari. Merasa maju tapi sesat. Merasa maju tapi makin jauh. Yuk kita belajar, ibu bapak dikasih Tuhan, dari Raja Daud. Perhatikan baik-baik. Bahwa seorang raja bagian dari gembala dalam konteks Israel. Selain terutama adalah nabi-nabi. Jadi ada nabi-nabi, raja, imam. Mereka semua itu adalah petunjuk-petunjuk bagi Israel. Representasi dari Tuhan. Nah, Daud saja ibu bapak dikasih Tuhan menyadari banget betapa dia harus mengakui secara intensif akan apa, next slide ya, akan apa yang harus dia pegang dalam track iman dia, dalam track pertumbuhan penyerahan pada Tuhan. Apalagi kita saudara. Jadi tidak mungkin kekristenan tidak sedang terus bergerak. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud, saudaraku? Pertama adalah, mari kita lihat baik-baik. Daud mengakui, mempercayakan, trust in him, trust in his guidance. Saudara, saya merenungkan berulang-ulang ya. Mengapa Tuhan dalam kacamata Daud, yang Daud dipakai Tuhan, bolak-balik ya, memakai figurasi gambaran shepherd, gembala. Rasanya dalam tindakan Tuhan terhadap kemajuan Israel, perjalanan Israel, paling baik ilustrasi gambaran itu gembala. Ya. Tapi jangan kebablasan ya, seringkali Tuhan itu memakai ilustrasi tidak harus sedetail-detailnya. Mohon maaf ini ya, tidak usah tersinggung kita semua ya. Kadang orang berbilang, ya kami gembala yang dipercaya Tuhan, tapi kami juga peternak. Tunggu dulu. Stressing Tuhan bukan peternaknya, tapi stressing Tuhan adalah gembalanya, betul? Karena banyak gereja yang pendetanya ngawur juga. Ya memang Tuhan gembala, tapi kamu nggak tahu rahasia gembala, salah satunya peternak. Sehingga kami harus guntingi kalian. Kalian harus kami buat untuk sumber susu kami. Mohon maaf, saudaraku. Stressing pada kepemimpinan atas ziarah iman adalah gembala. Ya. Dan saya baca berulang-ulang itu. Ya. Dan disinilah Daud menyampaikan sebuah pengakuan, keyakinan akan apa? Percaya, trust in him berarti, supaya Anda dan saya tidak sesat, percaya akan tuntunannya. Bagus sekali ya, ia menuntun aku. Ya. Luar biasa. Pak, apakah ini saya harus meminta? Sebenarnya Daud menyadari tidak harus meminta. So garis bawah ini saudara ya. Raja Daud mengakui engkau gembalaku, engkau menuntun aku. Kalau Tuhan yang berkeputusan memanggil orang Israel, memilih orang Israel, tidak usah ragu-ragu, trust in him. Bahwa Tuhanlah yang menuntun saudara. Amin. Tuhanlah yang menuntun kita. Daud mengakui itu. Pastilah dia bertanggung jawab. Dia ngerti tracknya. Jadi saudara jangan mendikte Tuhan. Amin. Jangan meragukan Tuhan. Kalau Yahweh terhadap Israel, komitmen, bahkan Israel bandel pun Tuhan tetap setia. Betul? Apakah pembuangan ke Babel adalah kebencian Tuhan? Tidak. Disiplin untuk kembali. Turn to the track. Kembali kepada track. Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Bahkan dia menunjukkan setianya luar biasa atas umatnya. Tuhan yang sama, Yahweh yang sama, Yesus ungkap, aku adalah. Waktu Yesus 8 kali di Injil Yohanes berkata, aku adalah, dia sedang berkata, aku ini Yahweh yang mengambil rupa, yang menambahkan rupa dalam wujud manusia. Jadi Yesus bukan seorang nabi yang dikuasai Yahweh. Yesus Yahweh yang mengambil rupa manusia. Apa susahnya sih?
Mengapa teolog dan teologi tersesat? Karena kepancing pemahaman di luar. Tuhan gak bisa jadi manusia. Tuhan gak bisa mengambil rupa manusia. Loh, Tuhan macam apa kalau kita percaya Tuhan gak bisa bagian itu? Justru karena Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa menambahkan rupa, Dia bisa mengambil rupa. Amin. Di PL kan jelas, malaikat Yahweh, Tuhan sendiri, mengambil rupa yang kelihatan, gelut dengan Yakub, makan makanan real, ketemu Abraham. Apa susahnya? Terlalu bodohkah? Sehingga kita tidak bisa mengerti bahwa Allah yang tak terbatas, terlalu gampang dan simple. Ini saya sambil emosi kudus. Betul nggak? Saya jengkel kok Tuhan Yesus direndahkan itu loh. Hanya sekedar manusia diberi kuasa dan dihinggapi Yahweh. Tidak. Dalam diri Yesus ada dua hakikat. Kalau saudara tidak mengerti, bukan salah Tuhan, salah kita. Mengapa nilai ujian kita sering C? Itu persoalannya. Betul nggak? Iya toh. Jadi Daud mengakui, ia menuntun aku. Luar biasa. Trust in him. Supaya track kita tidak sesat berarti, saudaraku, ya mengakui, mempercayai. Lihat ya, Daud tidak, Tuhan tuntun aku ya, dia berkata, ia menuntun aku. Luar biasa. Saudara dan saya juga umat Tuhan dalam perjanjian baru, Roh Allah tinggal, Dia pasti menuntun saudara. Lupa mengapa kami sering aneh-aneh? Saudara yang nakal. Betul enggak? Sering kita jadi orang Kristen nakal. Papi enggak cinta sama saya, aku dibiarkan begini. Kamu yang nakal, nak. Ini yang pertama. Trust in him. Trust in his guidance. Supaya kita tidak salah track. Ya, mengakui tuntunan Tuhan. Ya saya kadang sakit begini ini juga bersyukur. Supaya saya sadar dituntun Tuhan. Kalau enggak sakit kan enggak banyak berdoa. Betul enggak? Bersyukur juga saudaraku. Jadi jangan dicemooh. Gila itu pendeta menderita juga ternyata. Ya enggak apa-apa. Justru dalam kelemahanku kuasanya. Dalam kelemahanku kuasanya sempurna. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Mosok Pak pendeta aja yang tepuk tangan saudara ya. Biasanya kalau gembala tepuk tangan seluruh rakyatnya tepuk tangan, amin. Tapi jangan hanya karena Pak Gusman, karena Tuhan menuntun kita ya. Yang berikutnya saudaraku, yang kedua, saya kira sangat simpel. Oke, percaya akan tuntunannya, percaya akan caranya menuntun. Trust in his ways. Percaya dalam caranya, dia tahu caranya menuntun. Saudara, ini paling gampang dimengerti ya. Dia dibilang apa di situ? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tidak hanya membuat aman, tetapi terhibur. Melihat gada, melihat tongkat, terhibur. Tidak cukup sekedar aman, tapi terhibur. Ya, trust in him, trust in his ways. Percaya dalam caranya, dalam metodologinya. Seandainya saudara gampang, aku enggak tahu caranya, akui Tuhan tahu caranya. Saudara, dua alat ini bagus sekali ya. Kadang ada penafsir yang salah. Tongkat panjang, kayak lollipop saudara ya. Kalau sekarang orang salah pakai tongkat, bukan? Yang dipegang yang bulatan kan? Itu namanya tongkat kakek-kakek. Iya toh, dipegang bulatannya, bengkokannya, hooknya ya kan. Mau kemana kayak, misalkan ada kakek pegang tongkat itu di bawahnya yang lurus bukan yang bengkok. Kayak salah pegang. Pasti kakek yang pinter itu kalau gembala salah pegang. Saya kan sudah tremor ya kan. Maka saya pegang yang bulat. Jadi sebenarnya memang tongkat itu panjang, kemudian ada hook itu, saudaraku, simple. Disebut staff di situ. Itu alat kalau domba terpleset tinggal kalungkan. Ya. Di hook. Dan kemudian dia ditarik dari atas, maka tongkat-tongkat itu panjang.
Ya, jadi dia tarik begini, dia dihook oleh gembalanya, aman, tidak bakal mati saudara. Ya, kalau serigala tahu cara membunuh kambing lehernya, entah mengapa ya naluri itu bagus ya. Coba bayangkan, jadi hook itu dipakai ngait dari atas, bukan dari bawah karena ini saluran pernapasan. Jadi dia bisa aman. Lalu gada itu apa? Bukan untuk mukuli dombanya, saudara. Jelas kata itu bagus sekali ya. Coba perhatikan ya. Gadamu dan tongkatmu menghibur, bukan mengancam, saudara. Jadi gada yang pendek itu untuk apa? Bukan untuk mukul kalau susah. Gembala tidak prioritas ya memakai rod atau gada itu untuk mukulin supaya naik. Tetapi siap-siap kalau ada binatang yang mengejar, makanya pendek. Jadi kalau ada harimau langsung getok kepalanya. Ya mati dia. Jadi betul-betul kepercayaan Daud kepada Tuhan adalah kepercayaan perihal caranya. Ya, caranya. Jadi aman kalau dia ketakutan dengan binatang buas, siap diketok. Makanya getok itu pendek. Karena kan kemungkinan binatang atau apa kan dekat sekali dengan dari ketok kepalanya. Ya, enggak panjang bukan? Ya, luar biasa itu. Coba saudara terpikir enggak pengakuan Daud. Ya, when he trusted in him, ketika dia percaya, mempercayakan pada dia. Jadi saudara kata ini penting ya. Saudara tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi mempercayakan. Amen. Amen. Tuhan tahu cara yang tepat bagi diri saudara. Tuhan punya metode yang tepat. Lihat dalam sejarah perjalanan dari PL sampai ke PB. Cara Tuhan berubah-ubah. Bukan Tuhan tidak stabil. Tuhan tahu cara yang tepat, yang kontekstual, yang personal untuk saudara. Ya, saya pernah khotbah kalau nggak salah. Makanya kalau doa, jangan pernah minta cara yang tiru. Kalau lain ditolong, saya juga caranya pun sama. Mintalah, percayalah, percayakan hidupmu dengan cara yang akurat bagi kita. Ya. Tuhan mendidik saya, punya cara untuk saya. Tuhan mendidik saudara, punya cara tersendiri. Loh, dia dibegitukan kok saya tidak dibegitukan. Dia dapat berkat seperti itu, saya kok enggak seperti itu. Itu artinya saudara percaya Tuhan yang caranya monoton. Tuhan super kreatif, Tuhan maha kuasa, Tuhan punya cara bermiliat-miliat, cara unlimited. Dia tidak kekurangan cara yang tepat bagi kita, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, jadi trust in His guidance, percaya tuntunannya saudara. Ya, jangan doa copy paste, betul? Jangan doa ikut-ikutan. Aku juga mau doanya. Ibu itu ternyata karena doanya begini dijawab, saya juga akan tirukan. Itu namanya doa menjadi ritus, betul enggak? Saudara kalau punya 3-5 anak, oh di sini sudah jarang ya. Ada yang punya 5 anak? Coba. Wah ini memang benar-benar zaman krisis saudara, anak 2 pun. Kalau punya 5 anak, orang tua yang baik tahu cara memperlakukan berbeda-beda. Kalau disamakan caranya, bahaya, kompetisi, bahaya, tersinggung. Makanya nak, kamu itu tepatnya baju biru, lengan panjang. Kamu itu baju ungu, lengan pendek. Kamu kotak-kotak, betul. Ya. Nah kamu setengah biru, setengah kotak-kotak, siapa tahu. Artinya, setiap anak punya kekhasan untuk mengalami pertolongan. Jadi waktu saya dalami itu, great, luar biasa. Saya renungkan luar biasa. Tidak kebetulan, makanya saya bilang, tidak mungkin ada metafora, kiasan, ilustrasi yang pas selain Tuhan adalah gembalaku.
Ya, dalam konteks memimpin, tracknya orang Israel. Ya, luar biasa. Kalau sekarang ada penggantinya enggak ya? Tuhan adalah gembalaku. Enggak cocok, Tuhan adalah bosku. Bahaya. Ya. Tuhan adalah direkturku. Enggak cocok. Tuhan adalah, apalagi ya? Kepala RW-ku. Tuhan adalah lurahku. No one, tak ada satupun ilustrasi yang tepat untuk pekerjaan Tuhan yang dia layak dipercaya. Ya memang anak-anak muda sekarang jarang lihat kambing, sapi digembalakan ya. Kalau ibu bapak yang kira-kira usia di atas 40 masih lihat ya. Betul. Di sini ada anak muda, mudah-mudahan anak ya, yang belum melihat sama sekali penggembalaan. Ya saya juga enggak tahu apakah ada sebuah karakter ilahi yang pas untuk menggantikan kata gembala. Sulit ya, oke lah. Kalau sulit modelnya tapi kita dalami makna-maknanya. Yang terakhir saudaraku, very simple ya yang terakhir. Next slide ya. Oke. Percaya akan otoritas namanya, wibawanya. Bagus sekali saudaraku. Saya kembali kepada, ia menuntun aku di jalan yang benar. Sebenarnya kata itu lebih tepat, menuntun aku oleh atas demi kebenaran. Luar biasa ya. Jadi Tuhan bersengaja, Tuhan berkomitmen demi kebenaran, maka saya tuntun dia. Dan di situ dipakai istilah oleh karena namanya. Trust in his authority. Percaya mempercayakan wibawanya. Namanya. Ya. Saudaraku, ibu bapak dikasih Tuhan. Kita bisa menjelaskan nama Tuhan. Tetapi mempercayakan nama itu. Pribadi saya ingin tuntaskan. Hari-hari ini terus masih bergulir. Koreksi nama. Ganti nama, ganti penyebutan. Yang penting bukan masalah penyebutannya. Yang penting bukan masalah hurufnya. Kadang banyak orang Indonesia atau bahkan orang yang sengaja kepengen, wah kita pakai nama asli. Lah orang Yahudi saja enggak berani sebut secara huruf Yahweh. Kalau dia berdosa dia ganti Adonai. Mengapa banyak orang non-Yahudi? Mukanya jauh dari Yahudi. Mukanya jauh dari Yahudi. Malah lebih Yahudi daripada Yahudi. Ya, saudaraku beda. Orang Israel sudah biasa itu. Mengganti panggilan Yahweh, tulisan Yahweh, Adonai. Tapi saya mau berbicara bukan masalah sebutannya, letternya. Tapi apa ketika in the name of Yahweh, of Jehovah. Waktu Daud berkata itu, dia sedang memandang pribadi yang penuh kemuliaan. Yang kepada melaluinya kebenaran itu dipegang. Penting. Ini bukan sekedar latah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Tetapi ketika orang berkata, oleh karena namanya, dalam kandungan itu pribadi, dekat, mulia, kudus dan agung. Tidak sedikit loh saudara, orang Kristen pun. Saya beberapa waktu yang lalu melayani di Cirebon, ada seorang dari agama sebelah. Katanya sudah bertobat. Tapi setiap kali saya ketemu orang Kristen saya selalu cek. Benar enggak Kristen? Ya. Benar enggak antusias ingin menerima pribadi wibawa diri Yesus? Dia ketemu masih pakai atribut-atribut lama, saya berhadapan-hadapan. Bapak saya dengar katanya mengambil keputusan untuk percaya Kristus. Iya Pak, lalu saya cek, mengapa harus percaya Yesus? Siapa dia? Ya, siapa dia dalam gambaran pikiranmu?
langsung saya curiga ini belum bertobat, belum lahir kembali. Karena dia bilang begini, oh saya kaitkan dengan pertanyaan kedua, siapa Yesus bagimu? Dan kalau kamu mati sekarang juga. Kadang kalau saya nantang untuk pertobatan agak melotot sedikit, kalau kamu mati malam ini juga. Kan gitu ya. Kematian kan tidak sambil, kalau kamu mati gimana? Harus agak sedikit, norak saudara. Kalau kamu mati, 2 detik, 3 jam kemudian, kemana kau? Nah, supaya memang penginjilan harus begitu saudara. Anda pasti akan mati, engke baiklah kapan saja, enggak usah terlalu tegang. Enggak bisa begitu dalam hal keselamatan. Betul enggak? Lalu saya tanya, Pak, saya belum siap mati. Ketaatan saya, perbuatan baik saya belum cukup memenuhi tuntutan Yesus. Langsung bisa disimpulkan, ini belum mengenal pribadi Yesus. Betul? Lalu dia nyambung, ya saya injili, Bapak, mengapa harus Yesus? Mengapa terima Yesus? Ya saya kembali ke penginjilan bukan? Karena hanya pribadi itu, saya katakan pribadi itu, personal itu, yang bisa dan satu-satunya menyelamatkan Bapak. Lalu dia, oh Pak, saya juga udah sekarang kalau berdoa, saya sudah pakai in the name of Jesus, in the name of Jesus. Kemudian hari saya lihat lagi datang ke agama lain, cari istilah-istilah yang penuh kuasa. Ternyata ini orang kepingin Kristen mencari kumpulan rapal-rapal, ya spell, ya kan, untuk komat kamit. No, saya ulangi, no. Bukan begitu kekristenan. Amin. Ketika saudara trust in Him, in His guidance, seperti Daud, oleh karena namamu, oleh karena namanya, aku dituntun dalam jalan yang benar. Aku dituntun sehingga tidak takut bahaya. Amin. Artinya apa? Daud memiliki hubungan pribadi di balik trust in Him. Daud memiliki relasi pengenalan siapa dia. Sok saudara-saudara kalau masuk gedung gereja ibadah, apakah saudara tadi dipengaruhi oleh wajahnya Pak, kok saya jadi lupa ya, ON ya, atau Pak Ai atau Pak Kusman. Saya sudah dibawa lihat wajah Pak Oi, Pak Ai, Pak Kusman, lalu kami kusuk. Sorry, bapak-bapak ini alat Tuhan. Mereka juga sedang serius menyembah Tuhan. Saudara secara pribadi sampai pada tingkat God. Oh Tuhan, betul? Sedikit berimajinasi enggak salah. Siapa Yesus bagimu? Jadi tidak tetap tertutup Yesus, Yesus. Hatinya enggak memandang dia. Hatinya enggak melihat Yesus. Ini seperti kalau saudara punya anak. Papi. Papinya duduk. Ya kan? Papi. Oh, kata bu guru, saya harus ngumpulin dana untuk live in. Tolong papi siapkan itu ya. Papi tolong siapkan. Coba anak macam apa kayak begini? Betul? Bapaknya dianggap patung bertuah. Beda kan kalau anak saudara datang. Papi, ya kan? Sambil memandang dia, gile. Papi aku kagum padamu. Ya lepas dari motivasinya, tapi saya menekankan sikapnya ya. Papi luar biasa, terima kasih ya. Sambil memandang, betul gak? Saudara datang saja sambil main HP, betul? Bagaimana bisa membayangkan Tuhan yang in the name, oleh namanya, oleh Yahweh, oleh Adonai. Nah bisa begitu loh saudara. Manusia saja tersinggung. Itu Sujewo Tejo, budayawan, seniman, yang juga politikus, dia marah besar. Aku enggak ajar anakku, kalau ngomong aku dengan aku sambil main HP. Papi pokoknya beres ya, atur semuanya itu ya. Saudaraku dia marah. Anakku harus bisa memandang aku, dan kalau aku ngomong dengan dia, aku pandang dia. Amin. Yang ketiga trust in Him berarti percaya dalam namanya bukan sekedar mempercayakan, tetapi memiliki hubungan yang intensif, personal, spesial. Amin. Saya yakin saudara kalau tidak memiliki hubungan seperti ini dalam penyerahan, tersesat, tidak bakal on the track.
Ya, saya hanya, karena tidak mudah. Pak Mika, lalu siapa yang benar, Pak? Teolog ini bilang begini, teolog ini bilang begini. Pak Mika bilang apa? Saya hanya mau katakan, kalau Tuhan menyampaikan cintanya melalui Alkitab, baca Alkitab banyak-banyak. Ya, kalau Tuhan hadir padamu secara personal, hubungi dia secara personal. Hormati dia, kagumi dia. Kekristenan sudah merendahkan dalam banyak kasus penghormatannya akan Tuhan. Betul? Saudaraku dikasih Tuhan, semua presentasi yang mulia harus berangkat dari in the name. Memandang Tuhan yang mulia. Amin. Dan saya percaya saudara tidak usah disuruh nyanyi pun haleluya, puji Tuhan ya Pak ya. Ini Bapak ini sampai kegemukan gara-gara sering ngomong keras. Ya. Katakan haleluya. Sebenarnya kalau kita menghormati Tuhan, kapanpun tidak usah disuruh Tuhan. Saya rindu menyembah Engkau. Mari kita kembali terjaga dalam track yang benar. Stay on the track. Dan one requirement, satu syaratnya, trust in His guidance. Satu, percayai Dia, tuntunannya, akui. Saudara tidak minta pun, saudara percaya, mempercayakan, Dia terus bekerja kok. Ya kan? Dan Dia punya cara yang khas. Katakan Tuhan terima kasih. Caramu untukku beda dengan dia, beda dengan dia. Terima kasih buat caramu yang unik bagiku. Dan ketiga, Tuhan, kepada namamu. Saya rindu kembali revival ya, waktu menyembah Tuhan air mata keluar, senyum sukacita. Wah keren itu saudara. Revival harus terjadi dari sikap kepada nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tundukkan kepala. Yang mudah tersesat dan mengeluh bukan hanya Israel yang di padang gurun. Tetapi banyak orang-orang Kristen juga out of the track. Track dari kebenaran firman Tuhan, track dari penyerahan, track dari jawaban-jawaban yang salah. Pagi hari ini, yuk kita belajar dari Raja Daud yang mengakui ketika dia mempercayakan diri pada tuntunannya. Dan itu sebabnya lagu ini tepat sekali. Tuhan selalu menolongku. Tak sehelai rambut ya dibiarkan jatuh tanpa seizinnya. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini. Sembari kita terus trust in Him, percaya dan mempercayakan pada Dia. Dia aktif dalam hidup kita. Don't worry about the future. Jangan takut tentang masa depan. Karena Tuhan aktif dalam hidup kita. Sama ibu bapak yang ingin berdiri, berdirilah. Yang ingin duduk, boleh duduk sembari kita terus menatap kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu ya. Rendahkan. Mari kita berinteraksi dengan Tuhan. Rekonstruksi, reformasi, trusting kita. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku. Bangku sehelai di rambut. Wait, tenang, supaya akordnya menyesuaikan dulu. Tenang ibu bapak, jangan takut keliru. Kita sadar keliru dan kita bisa rekonstruksi kembali. Ulangi dulu refrennya. Tuhan selalu menolongku. Lanjutkan karena suara saya agak sedikit tekor. Sehelai di rambutku. Selai di rambutku. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan bersama, Tuhan selalu menolongku, menuntunku, trust. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selalu
Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Yes, refrainnya sekali lagi. Tuhan selalu. Tuhan selalu Ya, bersama-sama. menolongku, Selalu menjagaku tanpa kita suruh. Selai di rambutku, amin. Selai di rambutku, tak akan Tanpa terjatuh, seizinmu, tanpa seizinmu. oh Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menuntun. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Tuhan selalu. Waktu dan tempat saya kembalikan. Selalu menjagaku. Hai di rambutku, Tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. tanpa Karena masih karena Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara saja dengan sungguh-sungguh katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Nyanyikan ini sebagai sebuah pengakuan. Dia selalu menolong. Haleluya. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Mari pandang wajah Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dan peliharaku. Dengan tangan terangkat saudara sama-sama kita katakan, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya. Selalu Menolongku. Selalu menjagaku. Haleluya. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan dia memeliharaku dan peliharaku seumur hidup. Dengan imanmu jemaat Tuhan katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya Yesus. Biar nama sikana nama. Engkau selalu punya cara. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, mari menikmati Tuhan pagi ini. Dia ada di tempat ini. Matanya tertuju kepadamu. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Biar nama sikararama-rama. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur kepada Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. 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 Berapa di antara saudara yang bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Mika yang menjadi alat Tuhan, Amin. menyampaikan dan mengingatkan kami Tuhan untuk stay on track, Amin. tetap dalam jalurnya Tuhan. Kami mau percaya akan tuntunan-Mu Tuhan, kami mau percaya akan cara-Mu, dan kami percaya ada otoritas di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah setiap kami pegang dan taruh iman percaya kami. Tidak kepada pribadi yang salah, tapi kepada pribadi yang benar. Hanya Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah mata kami selalu memandang Engkau Tuhan. Menaruh harap, menaruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau yang menuntun jalan-jalan kami. Saudara, mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dia yang menuntun jalan-jalanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau tersesat. Ada gada, ada tongkat yang Tuhan selalu sediakan buat saya dan saudara. Haleluya. Gak akan pernah dibiarkan yang kau terjauh, menjauh dari hadapannya. Tiada nama sikhara rama-rama-rama. Tiada nama sikhara rama-rama. Bawa gereja ini dalam keintiman akan Engkau Tuhan. Bawa gereja ini untuk selalu memandang Engkau Yesus. Bawa jemaat-Mu tidak terkecuali tua muda. Kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami dipegang oleh tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami tanpa terkecuali menjadi hamba-Mu yang stay on track Tuhan. Tetap dalam jalurnya Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menuntun. Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur buat kehadiran-Mu di pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami ada dalam guidance-nya Tuhan. Haleluya. Kami mau trust in your guidance Tuhan. Haleluya. Percaya penuh akan pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang bertanggung jawab. Karena kami punya Engkau yang memimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berdoa Tuhan. Buat setiap keluarga demi keluarga. Yang percaya Tuhan Yesus, kami memberkati satu persatu. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Mika. Yang percaya Tuhan, Tuhan yang sudah memulihkan GERD-nya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya percaya pemulihan dalam nama Yesus. Kesembuhan dalam nama Yesus. Karena nama Shikararama. Yang percaya Tuhan,
Tuhan yang mengasihi dan terus menuntun hidup hamba-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap pelayanannya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya Tuhan keluarganya semuanya dipegang teguh oleh tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada kasih Tuhan yang menyertai setiap pekerjaannya Tuhan. Pelayanannya sebagai dosen Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan yang terus berkati hamba-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga seluruh jemaat-Mu dalam profesi setiap kami. Amin. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami percaya ada tuntunan Tuhan yang menyertai kami di sana, yang memimpin kami dalam profesi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bekerja dibuat menjadi berhasil karena pernyataan dan kemuliaan dan pimpinan daripada Engkau, dan ujung-ujungnya untuk memuliakan Engkau ya Bapa dalam setiap profesi mereka. Yang berbisnis Engkau campur tangan, berkati semuanya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang sudah membawa korban persembahan. Kami tidak melakukannya dengan sekedar rutinitas. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang mengajarkan kami bagaimana kami mau memberinya kepada Tuhan dengan kerelaan dan hati yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhan Kau memberkati juga Tuhan setiap persembahan anak-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai dalam pekerjaan tangan Tuhan. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan, bersyukur buat tuntunan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami juga percaya bangsa Indonesia ada dalam tangannya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dilimpahkan buat bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur dan kami juga mau terlibat menjadi agen transformasinya Tuhan buat bangsa ini. Mulut kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan, sikap hidup kami menunjukkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang intim, yang manis dan indah beserta dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Kami Yesus memberkati kita. Kita ketemu dalam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Oh iya. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big odds is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big God.
when I know that He holds my world.